Salam, salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada dan selamat berakhir pekan tentunya bagi Bapak Ibu saat ini dan selamat Natal 2025 bagi Anda sekalian yang mungkin di akhir pekan ini bernatal berkunjung kepada saudara-saudari kita dimanapun Anda berada. Kami juga selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga, bagi Bapak Ibu yang saat ini masih terbaring lemah di tempat tidur baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 13. Begini dikatakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sering mendengar upaya perlindungan terhadap anak-anak gencar diperjuangkan. Karena sering kali anak-anak menjadi sasaran korban kekerasan orang-orang dewasa. Itu mungkin karena berbagai intensi dan kepentingan. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan gereja. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi dan dipersiapkan agar bertumbuh dalam roh, kasih, dan kebenaran. Saudara-saudari, kelahiran Yesus menggetarkan hati seorang raja, yaitu Raja Herodes. Sebagai manusia dia tidak ingin kekuasaannya beralih. Karena kecemasan dan kekhawatiran yang tidak disertai pengertian tentang Mesias, itu sebabnya dia merasa takut. Sebab Mesias sesungguhnya bukan datang untuk menjadi raja dunia. Tetapi itulah yang terjadi dalam hati dan pikiran Raja Herodes yang berkuasa pada saat itu. Oleh karena itu, setelah gagal mendapat informasi tentang tempat di mana Yesus dilahirkan, maka Herodes memerintah agar semua anak laki-laki yang lahir pada saat itu untuk dibunuh. Keputusan Herodes ini adalah salah satu strategi untuk mempertahankan kekuasaan duniawinya. Karena itulah firman Tuhan mengatakan kepada Yusuf, "Bangun, ambillah anak itu dan ibunya dan bawalah ke Mesir." Sebagaimana firman Tuhan saat ini. Saudara-saudari, seorang teolog Dietrich Bonhoeffer pernah berkata bahwa ketaatan bukanlah hasil dari pengetahuan, melainkan langkah iman yang dilakukan bahkan sebelum kita memahami semuanya. Ungkapan ini sangat tepat menggambarkan sikap Yusuf dalam firman Tuhan saat ini. Ia tidak meminta penjelasan tambahan, tidak menunda dan tidak mencari jalan yang paling mudah. Tetapi ia memilih untuk taat dan melakukannya. Ketaatan itu bukan ketaatan yang pasif, melainkan ketaatan yang aktif dan nyata. Hal ini terlihat dari kesediaannya membawa Maria dan bayi Yesus menjauh dari ancaman Herodes, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Saudara-saudari, manusia yang berakal dan beriman hendaknya berjuang dan menemukan berbagai strategi untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai praktik kekerasan dan pembunuhan yang merusak karakter dan menghilangkan jiwa anak-anak. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita masih hidup saat ini semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Dalam masa-masa perayaan Natal ini, marilah kita melangkah memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di situasi tersulit sekalipun, di situasi seperti tidak ada harapan pun, bisa Tuhan ubah menjadi berkat. Karena itu jangan takut, tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.